Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana membangun relasi antara agama dan sains. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Pendeta Emmanuel Teguh Santoso dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Bagaimana menjembatani agama dan sains, ya, itu yang nanti kemudian akan kita perhatikan secara khusus. Kita akan lihat bagaimana tipologi yang dikembangkan oleh Ian Barbour dan Dennis Alexander terkait relasi antara agama dan sains, ya. Mengapa agama, masyarakat, dan sains? Saya tidak akan menjelaskan satu persatu apa entitas agama itu apa, masyarakat itu apa, dan demikian juga sains, ya. Tetapi saya mau mengatakan bahwa kutipan dari tulisan Susan Jones, ya, ia mengatakan bahwa ia mencoba untuk melihat dalam perspektif yang unik, ya, bahwa bagaimana cara agama dipengaruhi, ya, atau bagaimana relasi antara agama dan sains itu punya relasi yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Bagaimana cara agama dipengaruhi dan sebaliknya, bagaimana, ya, how technology may benefit from a broader basis, ya. Artinya kemudian bagaimana teknologi dapat memperoleh manfaat yang lebih luas. Itu mengapa kemudian Susan menyampaikan di tulisan selanjutnya bahwa sinergi tentang bagaimana masing-masing itu akan dapat membantu dan juga menguntungkan yang lain. Nah, selanjutnya bagaimana relasi yang ada di antara agama, masyarakat, dan sains itu, ya. Paling tidak kita bisa melihat relasi yang bersifat ekspansionis dan sebaliknya relasi yang bersifat restriksionis, ya. Dua hal yang paling tidak kemudian mempengaruhi pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan hubungan di antara keduanya ini, ya. Nah, bisa saja kemudian dalam dimensi ekspansionis maksud saya, apakah kemudian religius itu lebih bersifat religius ekspansionis, ataukah kemudian yang berikutnya yang bertindak sebagai ekspansionis adalah saintifik itu sendiri, ya. Atau kemudian yang berikutnya masing-masing mendapatkan pembatasan sebagaimana diri masing-masing, ya, restriksionis, ya. Itu mengapa kemudian relasi ekspansionis dan restriksionis itu berada pada wilayah agama dan sains yang kemudian memunculkan, ya, tipologi yang berkembang di
kemudian hari. Ya. Nah, meskipun kemudian Samsudin melihat bahwa ada ketegangan agama dan sains yang disebabkan oleh otoritas kebenaran, perselisihan kerangka epistemologi, dan berikutnya adalah perbedaan pandangan tentang status ontologi. Ya. Kita lihat relasi yang dibangun oleh Ian Barbour antara agama dan sains, ya, dengan hubungan yang demikian, ya. Jadi ini adalah 4 tipologi yang menurut saya serupa antara apa yang dikembangkan oleh Ian Barbour, demikian juga di tempat yang berbeda yang dituliskan oleh Dennis Alexander. Jadi ada 4 tipologi: konflik, independent. Dennis Alexander menyebutnya dengan model NOMA, ya, non-overlapping magistera. Kemudian dialog untuk Ian Barbour, ada model fusi Alexander, dan kemudian model integrasi atau Alexander menyebutnya dengan komplementer. Ya. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing dari keempat relasi itu. Yang pertama adalah konflik. Ya. Duel modernis mempertentangkan klaim ilmiah yang universal dan objektif dengan keyakinan teologis yang subjektif dan tidak rasional. Itu mengapa kemudian konflik di antara dua ini terjadi. Ya. Menghasilkan tekanan yang terus-menerus menuju polarisasi absolut agama dan sains. Ya, ini bagi penganut konflik. Yang berikutnya adalah materialisme ilmiah bertentangan dengan literalisme alkitabiah. Model konflik bersepakat bahwa sains yakin dengan dasar pijaknya yang logis berdasarkan data, sedang agama dengan kesempurnaan Alkitabnya tidak bisa diketemukan. Keduanya mempunyai klaim yang sama tentang domain yang sama. Ya, misal kisah penciptaan. Sains memiliki metode ilmiah untuk mendukung pengetahuannya, persoalan-persoalan yang real dan mendasar secara umum. Ia bersifat objektif, open-minded, universal, kumulatif, dan progresif. Ya. Berbeda dengan agama yang bersifat literalis Alkitab, ya, literalis Alkitabiah. Kemudian Alkitab harus dibaca secara harafiah. Alkitab memberikan pengetahuan yang benar. Dan menurut agama, Tuhan yang memberikan the book of nature dan the book of scripture. Ya. Agama bersifat subjektif, close-minded, dan parokial, anti kritik, dan pro status quo. Ya. Model konflik, ya, terjadi kecenderungan untuk saling mengekspansionis. Ya, ini yang kemudian menyebabkan pertentangan yang terjadi antara agama dan sains. Ya. Yang kemudian adalah relasi konflik ini diprediksi menghadirkan korelasi negatif. Ya, itu sudah dapat dipastikan antara sains dan agama yang kemudian mengalami kesulitan dalam perjumpaannya. Kritik terhadap model konflik adalah sains itu berdasarkan data, agama berdasarkan popularitas. Ya. Kemudian the ideological abuse of science have contribute much to the conflict model. Ya, bisa saja kemudian penyalahgunaan secara ideologis dari sisi
sains itu kemudian punya kontribusi yang besar. Misalnya teori Darwin ya digunakan untuk mendukung paham kapitalisme, komunisme misalnya, kemudian juga teisme dan ateisme ya. Bisa saja kemudian kontradiksi pemikiran ilmiah dan agama. Pernyataan ilmiah bersifat hipotesis, dapat salah, bersifat sementara karena tidak ada kebenaran yang mutlak. Tapi pernyataan iman bersifat dogmatis, ideologis, dan fideistik. Pemikiran ilmiah terbuka untuk dievaluasi, tetapi berbeda dengan kebenaran yang bersifat pembenaran, falsifikasi, iman melawan fakta, ya, dan itu berarti kemudian mengingkari bukti empirik. Ya. Yang berikutnya adalah pemikiran ilmiah senang dengan perbedaan pendapat yang kritik konstruktif, sementara iman bergantung pada konsensus bersama dan komitmen yang tidak kritis. Ilmuwan mendasarkan keyakinan pada bukti dan argumen sosial, sedang keyakinan keagamaan berdiri pada iman. Ya. Nah, ini yang kemudian menghadirkan konflik di antaranya. Rasionalitas dinyatakan sebagai bentuk refleksi manusia yang rapi dan disiplin, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan dan unggul atas keyakinan agama serta refleksi teologis. Ya. Model yang kedua adalah model independen, otonom. Barbour memisahkan agama dan sains. Ya. Masalah yang ditelaah, domain yang dirujuk, dan metode yang digunakan itu masing-masing berbeda. Sains tidak boleh melakukan fungsi di luarnya, menawarkan pandangan dunia, filsafat hidup, atau serangan norma etis yang menyeluruh. Saintis tidak lebih bijak daripada orang lain begitu mereka keluar dari laboratorium penelitiannya. Ya. Dan selanjutnya, sains menjelaskan data yang bersifat objektif, mengajukan pertanyaan bagaimana yang objektif berbeda dengan agama, berhubungan dengan eksistensi, tatanan dan keindahan dunia, serta pengalaman kehidupan batin, dan bertanya mengapa tentang banyak hal, ya, berbeda dengan sains. Sains berbasiskan otoritas basisnya adalah koherensi logis, kesesuaian eksperimental, melakukan prediksi kuantitatif yang dapat diuji secara eksperimental, berbeda dengan agama karena basis otoritas agama Tuhan dan wahyu yang diterima oleh orang pilihan melalui pencerahan rohani personal, dan berikutnya pernyataan simbolis dan analogis Tuhan bersifat transenden, ya. Dan selanjutnya sains bahasa ilmiah bersifat lugas, tetap fungsi untuk melakukan prediksi dan kontrol, tetapi bahasa keagamaan menawarkan jalan hidup dan seperangkat pedoman serta mendorong kesetiaan pada prinsip moral tertentu. Ya. Model otonomi, ya, ini sains bersifat mekanistik, akurat, agama jadi sifat pertanyaan apakah Allah ada, apakah tujuan hidup di dunia, apa yang harus dilakukan di dunia, ya, yang sangat berbeda dengan sifat mekanistik dan akurat yang dinyatakan oleh sains. Ya. Kritik dari model independen ini adalah adanya faktor historis yang tidak bisa dipungkiri. Sains dipengaruhi oleh agama. Sains dan agama punya pertanyaan yang berbeda, tetapi realita yang dihadapi pada prinsipnya adalah sama-sama melakukan kegiatan yang bersifat manusiawi. Yang ketiga adalah relasi yang bersifat dialogis. Ya. Model ini menghubungkan sains dan agama, mencakup pertanyaan seputar batas dan metodologi,
Apakah yang terjadi sebelum penciptaan, mengapa alam semesta ini ada, dan mengapa kita merasakan belas kasihan atau altruisme. Ya. Cara-cara yang digunakan sains untuk menguji teorinya tidak seluruhnya berbeda dengan cara-cara yang digunakan oleh teologi. Artinya secara metodologis, apa yang dilakukan oleh sains tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh agama. Ya. Dialog muncul dengan pertimbangan peranggapan dalam upaya ilmiah atau mengeksplorasi kesejaran metode antara sains dan agama. Dialog menekankan kemiripan peranggapan, metode, dan konsep. Barbour mengidentifikasi adanya kesamaan metodologis ya, antara sains dan agama. Demikian pula punya kesamaan konseptual. Itu mengapa kemudian ia mengamalkan adanya tipe yang ketiga, yaitu tipe yang bersifat dialog. Secara metodologis, agama dan sains mengandung unsur subjektif dan sekaligus sama-sama mengandung unsur yang bersifat objektif. Kesamaan konseptual misalnya teori komunikasi, informasi dalam sains dan firman Tuhan tentang penciptaan memiliki pola yang sama. Ya. Dan selanjutnya sains dan agama sama-sama menggunakan data, fakta-fakta empiris misalnya untuk sains, Alkitab, untuk religius itu pengalaman agama, liturgi, dan sebagainya. Kemudian sama-sama melibatkan komunitas, sains melibatkan komunitas cendekiawan ya, untuk menemukan apa yang benar dan menggunakan akal dan nilai-nilai estetika untuk memilih dari sekian banyak teori. Ya. Selanjutnya dimungkinkan bahwa sejarah kekristenan juga mempunyai kontribusi terhadap kebangkitan sains, ya, yang tidak bisa dipungkiri. Kritik terhadap model dialog adalah temuan ilmiah akan sulit diukur keilmiahannya ketika terjadi intervensi agama. Sains bergerak dengan sangat cepat dan agak sulit jika dibandingkan dengan agama, ya, karena agama cenderung bergerak dengan lambat. Yang berikutnya adalah yang keempat, model integrasi. Ya. Integrasi ini meliputi teologi natural dan teologi tentang alam. Ya. Natural teologi dijelaskan adalah eksistensi Tuhan disimpulkan dari desain alam dan sains dapat menjelaskan itu semua. Tapi tentang natural teologi dijelaskan bahwa natural teologi dijelaskan eksistensi Tuhan disimpulkan dari desain alam dan sains dapat memperjelas semuanya. Ya. Tetapi teologi of nature berpusat pada teologi dan teori-teori sains itu akan membantu untuk mereformulasi teologi dari sudut penemuan ini. Ya. Teologi natural teologi ya, disampaikan oleh Thomas Aquinas, sifat Tuhan hanya dapat diketahui melalui wahyu, tetapi yang tidak bisa dipungkiri adalah eksistensi Tuhan. Ya, itu dapat diketahui dengan nalar. Natural teologi punya daya tarik kuat di dunia multi agama dan karenanya berangkat dari tata ilmiah yang berpotensi untuk mencapai kesepakatan di antara berbagai budaya dan agama. Ya. Dan yang berikutnya, teologi of nature, ya, tidak berangkat dari sains sebagaimana natural teologi, tetapi tradisi keagamaan dan wahyu. Doktrin tradisional harus dirumuskan ulang dalam wawasan sains terkini. Sains dan agama dipandang sebagai sumber ide yang relatif independen tetapi bertumpang tindih dalam bidang
minatnya. Ya. Misal doktrin penciptaan dan sifat dasar manusia dipengaruhi oleh temuan sains. Kritik terhadap model integrasi adalah tidak adil dalam metodologis antara sains dan agama kecuali terhadap kepentingan yang sama. Sains objektif dan empirik, agama bersifat subjektif dan bergantung pada sistem nilai. Nah, inilah keempat tipologi yang dikembangkan baik oleh Barbour maupun oleh Dennis Alexander dalam melihat relasi antara agama dan sains. Kiranya empat tipologi ini membawa kita dalam pemahaman kita sedang berada pada pemikiran apakah konflik, independen, dialog, ataukah kita berada pada yang bersifat integratif. Sampai sini Tuhan memberkati. Amin.